Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga dalam forum kajian bersama menuju surga, yaitu sebuah forum kajian muslimah untuk mempelajari fikih wanita dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan yang ketiga ini, pertemuan yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Potongan pertama kemarin sudah kita jelaskan di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, bahwa kita akan berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apa maksud dari ketiga kata ini? Akidah telah kita bicarakan di pertemuan pertama dan kedua. Sekarang kita akan berbicara dengan potongan yang berikutnya, yaitu Ahlus Sunnah dan Al-Jamaah. Apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah dan apa yang dimaksud dengan Jamaah? Ahl itu berarti adalah orang yang maksudnya sunnah. Ini adalah yang mengikuti sunnah. Nah, sekarang fokus kita di sini, di kata sunnah dan kata jamaah ya. Sunnah ini berarti jalan. Ini secara bahasa berartinya adalah jalan. Bisa saja jalan yang baik, kalau secara umum ya, bisa juga jalan yang buruk. Namun yang kita inginkan ketika kita berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita maksud sunnah di sini adalah jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalannya Rasulullah dan para sahabatnya dalam urusan apa? Ada tiga hal: keyakinan, i'tiqad ya, keyakinan ataupun i'tiqad, kemudian dalam hal ilmu, dan juga dalam perkataan ataupun perbuatan. Nah, inilah as-sunnah. Inilah jalan yang wajib diikuti. Ya, jalan ini yang wajib kita ikuti. Dan kita tidak boleh menyelisihi jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mau menuju Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita harus mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah. Beliau diutus oleh Allah untuk menjelaskan jalan-jalan kebenaran, menjelaskan petunjuk, menjelaskan Al-Quran, menyampaikan kebenaran kepada kita semua. Sehingga jalan Rasul ya, kita harus mengikuti jalan beliau dan para sahabatnya, baik dalam keyakinan kita, dalam ilmu, perkataan, ataupun perbuatan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang sangat terkenal, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyebutkan tentang makna as-sunnah. Beliau berkata bahwa as-sunnah itu adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi, oleh Nabi Muhammad SAW dan Rasul, dan termasuk diantaranya adalah berpegang teguh dengan manhajnya Rasulullah SAW, ya, dengan tuntunan Rasul dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dalam keyakinan kita, dan dalam ilmu yang kita lakukan. Ini pengertian sunnah, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Nah, sekarang kita berpindah ke pengertian jamaah. Apa maksud jamaah di sini? Jadi dari sini sudah tahu ya bahwa Ahlus Sunnah berarti adalah orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berkeyakinan, dalam berilmu, dan dalam berbuat dan berbicara. Nah, sekarang apa al-jamaah di sini? Apa maksud jamaah yang kita inginkan di sini? Jadi kata jamaah itu berarti bersatu di atas kebenaran. Jamaah itu artinya bersatu di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa ini jamaah artinya mengikuti
hal-hal yang telah menjadi kesepakatan generasi umat Islam, awal umat Islam. Generasi awal. Siapa mereka? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Sehingga di sini kita bisa pahami bahwa yang disebut dengan jamaah itu adalah kita bersatu di atas kebenaran. Yang harus kita pertahankan adalah kebenaran, bukan golongan, bukan kelompok, bukan partai, bukan organisasi, tapi pegang teguhlah, berjalanlah di atas kebenaran. Walaupun nanti banyak orang yang menentang kita, yang melawan kita, itu bukan masalah, tidak bermasalah. Yang jelas kita adalah orang-orang yang kokoh dan bersatu di atas kebenaran. Imam Abu Shammah Asy-Syafi'i adalah ulama Ahlus Sunnah yang wafat pada tahun 665, menyebutkan bahwa adanya perintah kita, disampaikan perintah untuk mengikuti al-jamaah, itu artinya adalah perintah kepada kita untuk mengikuti kebenaran. Dan kebenaran ini, sekarang kita berbicara kebenaran, kita tarik ke sini. Nah, beliau tidak membiarkan begitu saja, tapi beliau memberikan aturan, rambu-rambu, karena sebagian orang mengatakan kebenaran itu nisbi. Anda bisa menganggap ini benar, saya bisa menganggap ini benar. Menurut dia benar, menurut kita juga benar. Semua punya standar masing-masing. Nah, apa standar kebenaran yang disebutkan oleh Abu Shammah Asy-Syafi'i di sini? Beliau menyebutkan standar kebenarannya adalah yang dilaksanakan oleh, ini lihat, yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Inilah standar kebenaran yang harus kita pertahankan. Jadi dalam artian, ketika kita menimbang sesuatu, apakah ini benar, apakah ini salah, itu tidak boleh lagi berdasarkan akal, tidak boleh berdasarkan perasaan, enak hati, atau mungkin adat, ya. Tapi kita mengukur, menimbang segala sesuatu dengan kebenaran, dianggap ini benar atau salah, ukurannya, takarannya adalah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya harus dikaitkan juga dengan Al-Quran, ya, dan hadis. Inilah standar kita kebenaran. Dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memotivasi kita, mengingatkan kita agar tetap berpegang teguh dengan kebenaran. Al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Abdullah ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa al-jama'ah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahdak, meskipun kita sendirian, kita tetap disebut jamaah. Jadi yang menjadi syarat adalah mengikuti kebenaran. Jadi singkatnya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnah, jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keyakinan mereka, dalam perkataan perbuatan mereka, dan dalam ilmu mereka, serta mereka itu bersatu, berpegang teguh, kokoh di atas kebenaran, yaitu hal-hal yang telah diajarkan oleh Rasul dan dipahami dengan baik dan benar oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mungkin demikian, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan yang ketiga ini, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.